Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran pertama. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami masalah keseimbangan lingkungan untuk menjaga keberadaan tanaman. Yang kedua, siswa dapat memahami cara membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami karakteristik bentang alam seperti pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, anak-anakku sekalian, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi nasi atau banyak yang makan nasi. Dan mereka menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras? Dan beras itu berasal dari padi. Nah, tentunya kita semua sudah tahu bahwa beras itu berasal dari padi. Nah, sekarang mari sama-sama kita mengenal lebih jauh tentang padi. Silakan kalian buka buku tematik halaman 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, kemudian memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih atau kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang biasa kita sebut beras. Nah, dari teks tadi, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Apa isi bacaan di atas? Ya, yaitu tahap pertumbuhan tanaman padi. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kemudian di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, padi tadi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ya, jadi padi itu pertumbuhannya berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, berikut ini adalah diagram pertumbuhan tanaman padi seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian biji tadi akan tumbuh
tumbuh dan bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang sehingga tanaman padi berbunga hingga gabah matang, kemudian berkembang penuh keras sampai dia berwarna kuning. Nah, seperti itu siklus pertumbuhan padi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Di sini ada 5. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, kemudian menjaga lahan pertanian, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian saluran air dijaga agar tetap mengalir, kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, anak-anakku sekalian, coba amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini kita bisa membuat 5 pertanyaan tentang gambar. Kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, bagaimana, mengapa, dan siapa. Nah, dari gambar berikut ini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini Ustazah sudah beri contoh. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, ini untuk pertanyaan tentang gambar nomor bagian 1. Kemudian kita bisa juga membuat pertanyaan, mengapa penduduk daerah pantai banyak yang menjadi nelayan? Kemudian, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk yang bekerja pada perkebunan? Pertanyaan yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat persawahan? Nah, itu tadi adalah contoh tentang pertanyaan tentang gambar berikut ini. Nah, kalian bisa membuat pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan gambar berikut ini. Kemudian kita lanjutkan, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Ya, silakan kalian baca secara mandiri. Nah, dari teks tadi kita bisa menentukan lokasi pantai, dataran tinggi, kemudian dataran rendah, kemudian apa saja ciri-ciri pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, kemudian sumber daya alamnya, kemudian manfaatnya apa, kemudian mata pencaharian penduduknya. Nah, di sini Ustazah sudah beri contohnya, misalkan pantai. Lokasinya itu, daerah pantai ini berbatasan langsung dengan laut. Kemudian untuk lokasi dataran tinggi itu di atas 500 mdpl di bawah permukaan laut. Kemudian untuk dataran rendah yaitu di bawah 500 mdpl atau di bawah permukaan laut. Kemudian ciri-cirinya, kalau pantai dia berpasir dan landai. Kemudian dataran tinggi di atas 500 mdpl, kemudian udaranya sejuk. Sedangkan dataran rendah di bawah 500 mdpl. Kemudian untuk sumber daya alam yang terdapat di pantai, misalkan pohon kelapa, garam, atau ikan. Kemudian sumber daya alam untuk di dataran tinggi ada sayur, kopi, cengkeh, lada, teh, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber daya alam yang berada di dataran rendah ada padi, buah-buahan, kelapa sawit, sayur, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari pantai, yaitu kita bisa menggunakan pantai sebagai tempat rekreasi atau mungkin usaha pengolahan garam. Kemudian manfaat dataran tinggi itu bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, begitu halnya dengan dataran rendah. Dia juga bisa digunakan sebagai pertanian atau perkebunan. Ya, tetapi di sini Ustazah tambahkan ya pemukiman atau industri atau pabrik. Untuk mata pencarian penduduk, untuk di daerah pantai itu biasanya banyak yang bekerja sebagai nelayan atau pemandu pariwisata. Kemudian untuk mata pencarian penduduk di dataran tinggi, misalkan petani atau peternak. Dan di dataran rendah ya banyak yang menjadi
pegawai pabrik, petani atau peternak, ya, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah paham? Ya, jika kalian sudah paham, Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.